bless you all. Bye-bye. Shalom anak GP Kids, senang sekali pagi ini Kak Uni bisa bertemu dengan kalian semua lewat kebaktian Sekolah Minggu Online GP Kids. Ya anak-anak, kalian semua sekarang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Puji Tuhan. Kalau kalian semua sudah siap, mari kita tundukkan kepala, lipat tangannya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua anak-anak GP Kids, mari kita berdoa. Teman-teman GP Kids, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bimbing dan sertai kami supaya dapat mengerti makna yang disampaikan. Terima kasih Tuhan dan nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak GP Kids, apakah kalian pernah datang ke rumah duka atau ke pemakaman ketika ada keluargamu atau saudaramu atau mungkin juga temanmu dipanggil Tuhan? Bagaimana suasana yang terjadi di rumah duka atau di pemakaman? Tentu saja amat sangat menyedihkan.
banyak isak tangis yang kita lihat, kita dengar di sana. Ya anak-anak, sebab ketika ada keluarga yang ditinggalkan atau kita sendiri yang mengalami ya kehilangan orang yang sangat dikasihi, tentu saja itu sangat menyakitkan buat hati kita. Kita sedih, kita kehilangan, kita tidak bisa lagi bertemu dengan orang yang kita sayangin. Nah anak-anak, hal seperti ini juga pernah terjadi yang tertulis di Alkitab, yaitu dua orang saudara perempuan yang bernama Maria dan Marta ketika mereka harus kehilangan saudara laki-lakinya yang meninggal karena sakit. Seperti apakah cerita firman Tuhan hari ini? Seperti apakah kisah dari Maria dan Marta yang harus kehilangan saudara laki-lakinya? Kita akan saksikan dulu video berikut ini. Semua anak-anak GP Kids yang ada di rumah, duduk yang manis dan perhatikan cerita firman Tuhan berikut ini. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ini adalah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat bagi dunia, yang mengajarkan kepada setiap orang betapa besarnya kasih Allah bagi manusia yang berdosa. Dan Ia banyak sekali melakukan mujizat dan menyembuhkan banyak orang sakit. Teman Tuhan Yesus sedang sakit, yaitu Lazarus. Lazarus mempunyai dua saudara, yaitu Maria dan Marta. Mereka mengirim pesan kepada Tuhan Yesus dengan berkata, "Katakan, Guru, temanmu sedang sakit." Tetapi ketika Tuhan Yesus mendengar pesan tersebut, Tuhan Yesus berkata, penyakit Lazarus itu tidak akan membawa kematian, tetapi penyakit tersebut akan menyatakan kemuliaan Allah. Lalu Tuhan Yesus tinggal lagi di sana selama 2 hari. Hingga pada akhirnya Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk kembali ke Yudea. Tetapi muridnya melarangnya. "Guru, bukankah orang-orang di sana ingin sekali membunuhmu?" Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Kita tidak ada jalan lain sebab Lazarus teman kita sedang tertidur. Dan sekarang aku akan ke sana dan membangunkannya." "Loh Guru, kalau dia tertidur dia pasti akan sembuh." Tetapi Tuhan Yesus berkata lagi, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya." Lalu Thomas berkata, "Baiklah, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Sampainya Tuhan Yesus di Betani, Lazarus sudah 4 hari lamanya di dalam kubur. Dan di situ banyak sekali orang Yahudi datang untuk menghibur Maria dan Marta. Ketika Marta mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus datang, Marta pergi untuk menemuinya dan dia berkata, "Tuhan, seandainya Kau datang kemarin, saudaraku tidak akan mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu apa yang Engkau minta." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Saudaramu akan bangkit lagi." "Ya Tuhan," kata Marta, "dia akan bangkit pada akhir zaman nanti." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayakah engkau, Marta?" Lalu Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang datang ke dalam dunia." Lalu pergilah Marta memberitahu Maria bahwa Tuhan Yesus datang dan ingin sekali bertemu dengan Maria. Lalu pergilah Maria untuk menemui Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang yang ada di sana mengira bahwa Maria akan pergi ke kubur Lazarus untuk menangisi Lazarus. Maka pergilah mereka mengikuti Maria. Maria tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Ketika Tuhan Yesus melihat mereka menangis, maka terharulah Tuhan Yesus dan bertanya, "Di manakah engkau baringkan Lazarus?" Lalu mereka menjawab, "Mari Tuhan, lihatlah." Maka menangislah Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka.
Kata orang Yahudi di sana, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi ada orang yang berkata, ia yang sanggup menyembuhkan orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini mati? Lalu Tuhan Yesus menyuruh untuk membuka batu itu. Tetapi Marta melarangnya, Tuhan jangan, ia sudah berbau, dia sudah 4 hari matinya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Tuhan Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sekarang, biarlah orang-orang yang ada di sini, mereka percaya dan melihat bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan Tuhan Yesus berseru dengan keras, Lazarus, keluarlah. Maka Lazarus yang sudah mati itu datang keluar dengan kaki dan tangan yang masih terikat. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak orang yang melihat hal tersebut, mereka menjadi percaya kepadanya. Ya anak-anak GP Kids, itulah tadi Maria dan Marta yang mengalami kesedihan luar biasa sebab mereka harus kehilangan Lazarus yang dikasihinya. Dan sebenarnya di dalam hati mereka memiliki rasa kecewa kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang menemui mereka, mereka berkata, Tuhan Yesus, kenapa engkau baru datang sekarang? Kenapa kau nggak kemarin-kemarin saja waktu Lazarus masih hidup? Sekarang Lazarus sudah mati dan Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Rasanya tidak mungkin lagi Tuhan Yesus melakukan mujizat. Padahal mereka juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Tetapi kenapa Tuhan Yesus yang katanya sayang kepada mereka kok tidak segera datang, begitu ya? Nah, itu sungguh menimbulkan rasa kecewa kepada mereka. Tetapi Tuhan Yesus sengaja menunda kedatangannya agar Tuhan Yesus dapat menyatakan kemuliaan Allah, dapat menyatakan karyanya atau melakukan mujizatnya atas Lazarus, sehingga banyak orang yang ada di sana mereka juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya percaya kepada mujizat-mujizat Tuhan yang sudah pernah dilakukannya, tetapi sungguh percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia, seorang Mesias, seorang juru selamat. Dan Yesus ini sungguh memiliki kuasa atas hidup manusia. Ya anak-anak, itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu ingin agar anak-anaknya, setiap orang yang berdosa, mereka mau datang kepada Tuhan Yesus dan memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sebelum melakukan mujizat atas Lazarus, Tuhan Yesus bertanya kepada Marta. Semoga kalian masih ingat ya, apa pertanyaan Tuhan Yesus kepada Marta? Ya, Tuhan Yesus bertanya, Marta, percayakah engkau bahwa akulah Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Barang siapa mereka percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Meskipun ia mati, tetapi ia akan hidup kekal selamanya. Nah anak-anak, ketika Marta berkata, ya aku percaya, maka Tuhan mau melakukan mujizatnya atas Lazarus. Anak-anak, ketika kita mungkin mengalami kehilangan ya, duka cita karena harus kehilangan keluarga kita, saudara kita, kita mungkin memang sangat bersedih, sangat kehilangan. Kak Uni pun juga sudah tidak memiliki kedua orang tua. Tetapi rasa kesedihan itu jangan terlalu larut di dalam hatimu, sebab ketika orang-orang yang masih hidup ya, mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, ketika mereka hidupnya mau percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, maka ketika ia harus mati, ketika ia harus dipanggil Tuhan, kita tidak perlu khawatir, sebab mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun tubuh mereka hancur ya, mereka sudah mati, tidak bisa tinggal lagi bersama dengan kita, tetapi jiwa mereka, roh mereka kembali lagi kepada Tuhan Yesus, dan mereka bisa hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab inilah janji Tuhan untuk kita, orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan jikalau kalian pun ya, Kak Uni juga, kita tidak pernah tahu kapan usia kita ya, kapan waktu kita di bumi ini, kita nggak pernah tahu, sebab hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita jangan khawatir,
jikalau nanti ternyata Tuhan memanggil kita waktu kita sudah selesai di bumi, hanya sampai berapa tahun misalnya. Jangan takut, jangan khawatir ya anak-anak, sebab ketika kalian mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati tetapi dia akan hidup kekal bersama Tuhan. Jadi jangan takut, ketika kita harus dipanggil Tuhan pulang, kita akan pulang bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Ya anak-anak, itulah cerita firman Tuhan hari ini. Kau ini berharap kalian semua mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan percaya bahwa hidup kita diselamatkan dari dosa dan kita akan mengalami hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat anak-anak GP Kids yang hidup percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya anak-anak GP Kids, sebelum Kak Uni menutup kebaktian sekolah minggu kita hari ini, Kak Uni mau mengajak semua anak-anak GP Kids untuk berdiri. Kita mau menghafalkan ayat hafalan bersama-sama. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya anak-anak GP Kids, minggu ini ada 2 orang teman kalian yang berulang tahun. Kita mau sama-sama ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Jovanka. Halo Jovanka, selamat ulang tahun ya. Lalu yang kedua, selamat ulang tahun untuk Peter. Hai Peter, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk Peter dan Jovanka. Tuhan Yesus terus memberkati kalian dengan melimpah. Ya anak-anak, sebelum kita menutup kebaktian sekolah minggu kita hari ini, Kak Uni mau ingatkan bahwa nanti siang, jam 11 siang, kita akan mengadakan Zoom rutin untuk kelas pra-indria sampai dengan indria. Lalu jam 4 sore untuk kelas Pratama, Madya, dan pra remaja. Seperti biasa, siapkan 1 ayat hafalan. Dan Kak Uni berharap kalian semua bisa hadir bersama-sama di acara Zoom rutin GP Kids. Ya anak-anak, kita akan menutup kebaktian sekolah minggu kita hari ini dengan doa. Semua anak-anak GP Kids tundukkan kepala, lipat tangannya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan iman percaya kita. Semua tundukkan kepala, lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Dan hari ini Tuhan, ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan, kami anak-anak GP Kids mau semakin percaya kepada Engkau, bahwa Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sanggup menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Dan ketika kami harus dipanggil Tuhan, ketika waktu kami sudah selesai di bumi ini, kami tidak perlu takut dan khawatir, sebab jiwa kami, roh kami tetap hidup kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan sekarang Tuhan, kami juga mau menyerahkan kedua teman kami yang berulang tahun, untuk Jovanka dan Peter. Bapak, Engkau memberkati Jovanka, memberkati masa-masa pertumbuhannya, biar Jovanka semakin terus sehat dan semakin bertumbuh dengan pintar, bertumbuh dengan baik. Dan Engkau juga memberkati untuk masa depan Jovanka. Tuhan berikan masa depan yang terbaik dan terindah. Bapak, kami juga berdoa untuk Peter. Engkau juga memberkati Peter, memberkati masa-masa studinya, biar dia bisa mengikuti sekolah dengan baik, dan juga apa yang dicita-citakan Peter, Tuhan berkati, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Dan biar Jovanka dan Peter, Tuhan memberkati mereka dengan melimpah, dan mereka juga dipakai Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka. Bapak, kami juga mau terus berdoa untuk keluarga dari setiap anak-anak GP Kids. Kami percaya Tuhan, apapun kesulitan yang kami alami, yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Tangan-Mu selalu menjaga kami, menopang kami. Dan ketika kami harus mengalami kesulitan, kami bisa tetap melihat karya Tuhan itu terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami terus bisa mengucap syukur dan berkata bahwa Tuhan Yesus itu sungguh teramat baik bagi kami. Sebab kami tahu Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau terus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau ada yang sakit, tolong Tuhan, kiranya Engkau menjamah, menyembuhkan mereka, berikan mereka kekuatan dan juga sukacita. Dan
Jikalau ada yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan juga terus pulihkan mereka. Dan biarlah mereka terus menaruh iman percaya mereka, harapan mereka hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaktian sekolah minggu kami pada hari ini. Sekali lagi kami sungguh bersyukur. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati kami. Dan biarlah kami juga terus mengasihi Tuhan dengan melakukan setiap firman Tuhan yang dikatakan, dan kami mau menjadi pembawa terang-Mu, dan banyak orang juga dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak GP Kids, selesai sudah kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Teruslah menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jangan khawatir, jangan takut, sebab Tuhan Yesus kita adalah Tuhan sang sumber kebangkitan dan hidup. Sampai ketemu minggu depan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.